Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul interferogram dari datasar menggunakan citra Sentinel-1 untuk mengetahui deformasi dengan computing. Tugas ini untuk memenuhi dari mata kuliah survei pemetaan sensor aktif. Kita beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Cica Intansari. Saya Laurencia Iwangreni. Dan saya Yulisa Wahyu Andini. Untuk isi dari konten kali ini, yang pertama ada alat bahan, kedua langkah kerja, ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan membahas alat dan bahan. Yang pertama yaitu website ASF Insert on Demand. Citra diolah dalam cloud computing melalui website yang disediakan oleh Alaska Satellite Facility dengan alamat website seperti yang tampil. Dan yang kedua, menggunakan perangkat komputer untuk membuka website ASF Insert on Demand. Dan yang kedua yaitu bahan menggunakan citra Sentinel-1 dengan area gempa yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kedalaman dangkal yaitu antara 10 km sampai dengan 20 km. Dan magnitudo besar yaitu di atas 6, pusat gempa berada di darat, serta master dan slide image tersedia. Untuk mengetahui gempa dapat dicari dengan menggunakan website seperti yang tertampil di PPT. Dan pembahasan yang kedua yaitu langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu mencari data gempa. Untuk mencari data gempa dapat disesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh dosen yang menempuh mata kuliah survei pemetaan sensor aktif dengan melalui website seperti berikut ini. Dan yang kedua yaitu mencari lokasi gempa melalui data search, kemudian vertex. Dan yang ketiga yaitu melakukan filtering pada data dengan mengambil data sesuai dengan area gempa yang telah ditentukan. Dengan filtering start dan end, yaitu filtering start dilakukan sebelum gempa terjadi dan end data dilakukan sesudah gempa terjadi. Untuk tipe file yaitu SLC, bimodenya menggunakan IW dan direction-nya menggunakan descending. Untuk descending di sini merupakan arah pergerakan rotasi satelit ke arah bawah dari utara ke selatan mengelilingi bumi. Adapun arah atau jenis direction yang lain yaitu ascending yang merupakan arah pergerakan rotasi satelit ke arah atas dari selatan ke utara mengelilingi bumi. Kemudian langkah keempat yaitu memilih frame sesuai dengan lokasi gempa. Untuk memilih frame ini dapat dipilih dengan menggunakan poligon yang berwarna merah. Kemudian pastekan hasil dari area tersebut pada Deswing. Kemudian klik search. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengatur filtering pada Deswing. Untuk pengaturan filtering sama seperti filtering sebelumnya yaitu dengan menentukan start date dan end date. Kemudian klik search. Dan yang langkah keenam yaitu memilih data yang akan diproses. Data ini menggunakan area 20 kali 4. Kemudian tidak lupa untuk memasukkan nama job. Untuk mengirimkan job kepada server, kita dapat mencentang semua pada bagian tersebut, kemudian menuliskan nama project, lalu kita dapat submit one job. Untuk melihat job telah diproses, kita dapat melihat melalui tampilan submit product. Dan setelah kita mengirimkan job, kita dapat menunggu hasil dari server untuk kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Untuk lokasi gempa sendiri, kita berada di Hajablah, tepatnya di negara Irak.
Lokasi tersebut berada di 29 km di selatan kota Hajablah, Iran, yang merupakan perbatasan antara Iran dan Irak. Gempa yang terjadi tersebut bermagnitudo 7,3 dengan kedalaman 19 km di bawah permukaan bumi. Gempa tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2017, sehingga hal tersebut menyebabkan pergeseran lempeng di pusat terjadinya gempa. Dan dapat kita lihat di bagian yang sebelah kiri merupakan hasil tampilan dari website Earthquake USGS. Dapat kita lihat tampilan di sebelah kiri merupakan hasil dari website Earthquake USGS, dan hasil dari sebelah kanan merupakan hasil dari pengolahan yang kita tampilkan pada software Google Earth. Untuk mengidentifikasi gempa tersebut menggunakan berbagai filtering serta metode yang dapat dilakukan. Seperti data berikut ini, yaitu tipe master dan slave-nya, partnya juga sama 6, untuk arah orbit descending semuanya, dan metode beam menggunakan IW. Untuk tipe master sendiri, yaitu data yang kita ambil sebelum terjadinya gempa, yaitu pada tanggal 7 November 2017. Dan tipe slave yaitu data yang diambil sudah terjadinya gempa, yaitu pada tanggal 19 November 2017. Di mana dalam metode beam mode ini menggunakan IW, menggunakan dua saluran radar dengan teknik pencitraan terrain observation with progressive scanning atau TOPSAR yang memancarkan gelombang radiasi dengan polarisasi ganda HH dan VV. Metode IW ini memberikan resolusi spasial yang tinggi dan digunakan untuk memperoleh interferogram yang berkualitas tinggi dalam analisis INSAT. Selain metode IW, dapat juga metode lain seperti EW, S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan WV. Metode beam extra wide atau EW menggunakan saluran radar dengan polarisasi ganda, yaitu HH dan VV. Namun dengan lebar pita frekuensi yang lebih luas, metode ini memberikan cakupan area yang lebih luas jika dibandingkan dengan metode IW, namun dengan resolusi spasial yang rendah. Untuk selanjutnya, yaitu perbandingan hasil menggunakan citra master sebelum dan slave sudah gempa dengan citra master dan slave sebelum gempa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, citra yang di sebelah kiri merupakan hasil dari pengolahan ketika sudah terjadi gempa dengan kekuatan 7,3 magnitude. Dan hasil yang sebelah kanan merupakan pengolahan dengan citra sebelum terjadinya gempa. Pada gambar sebelah kiri terbentuk interferogram, sedangkan pada sebelah kanan tidak. Hal ini terjadi karena pada sebelah kiri telah terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup besar, sehingga hal ini mengakibatkan permukaan bumi mengalami perubahan yang cukup drastis, sehingga interferogramnya sangat cukup terlihat dengan jelas. Nah, jika kalian lihat sebelumnya pada pengolahan data kami, terdapat dua interferogram karena hal ini terdapat dua fringe yang terbentuk. Setelah kita telusuri, ternyata terjadi gempa lain di area yang berdekatan dengan gempa utama, tepatnya di sebelah barat daya dari lokasi gempa yang pertama. Gempa ini bermagnitudo 7,2 dengan kedalaman sebesar 34 km. Untuk citra yang mengalami kekosongan di suatu wilayah ditandakan dengan area wilayah tersebut berwarna hitam. Hal ini dikarenakan data tidak terpantulkan pada sensor. Akibat dari permasalahan di atas, wilayah tersebut tidak memiliki data sehingga terjadi kekosongan data di wilayah tersebut. Penyebab terjadinya kekosongan data di suatu wilayah dapat diindikasikan bahwa di daerah tersebut berupa danau, sungai, atau lautan, yang mana sifat air tidak bisa menyerap cahaya. Di mana sifat air dapat menyerap cahaya.
Selanjutnya, dari hasil pengolahan dengan metode cloud computing tadi dengan website ASF yang disediakan oleh Alaska Utility Facility, itu didapatkan data-data, totalnya ada 11 data, yang mana data utamanya itu ada 5, sedangkan 6 data tambahannya itu opsional. Yang tadi di langkah kerja sudah dipilih data seperti water mass, dam, dan itu yang opsional. Jadi karena itu dipilih, jadi termasuk ke dalam hasil yang diinputkan bersama file-file interferogram yang lain. Yang pertama ada interferogram web. Interferogram web ini output hasil interferogram dengan format PNG, KMZ, dan GeoTIFF yang terreferensi secara default, serta terdapat file GeoTIFF yang dapat dimasukkan ke dalam QGIS untuk dilakukan simbolisasi atau hanya sekedar menampilkan saja. Interferogram web ini cenderung yang paling berguna untuk sebagai visualisasi warna karena fringe di web berskala 2π mewakili perbedaan fase kontinu. Hasil output ini menampilkan deformasi dalam kalipatan setengah dari panjang gelombang sensor. Sehingga area yang memiliki fringe berdekatan menunjukkan jumlah deformasi yang lebih besar dalam line of sight displacement. Format penamaan filenya masing-masing tuh, kalau file PNG dan KMZ ditandai dengan _color_paste dengan lebar 2048, sedangkan format GeoTIFF ditandai dengan _grep_paste. Pada format PNG bisa dilihat di sebelah kanan kiri atas. File ini dapat langsung dianalisis untuk mengetahui deformasi permukaan akibat gempa dengan menghitung jumlah fringe yang terbentuk. Kemudian dikali setengah dari panjang gelombang sensor. Kemudian format KMZ ini dapat dibuka di Google Earth. Kemudian yang format GeoTIFF dibuka di QGIS dan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Yang aslinya hitam putih namun dapat dilakukan simbolisasi lagi di QGIS agar lebih menarik. Namun untuk pengolahan lebih lanjut bisa diubah sesuai keinginan. Kemudian yang kedua ada interferogram unwrap. Interferogram unwrap ini menggunakan titik-titik referensi untuk mengubah skala 2π wrap menjadi skala kontinu, yaitu kelipatan pi, yang mana output ini adalah hal yang paling penting dan rumit dalam pemrosesan SAR. File ini adalah hal yang file dari interferogram unwrap ini terdiri dari 3 file, yaitu format PNG, KMZ, dan GeoTIFF, sama seperti yang interferogram wrap. Ditandai dengan nama filenya untuk format PNG _unw_paste dengan lebar 2048 juga, sedangkan format GeoTIFF ditandai dengan _unw_paste.tiff. Berikut tampilannya, format PNG ada di sebelah ke kiri atas, KMZ kan kiri bawah, dan GeoTIFF yang ditampilkan di QGIS sebagai berikut. Pada format file GeoTIFF ini ada nilai perbedaan phase unwrap tiap pixel berdasarkan perubahan jarak sepanjang garis pandang sensor atau line of sight. Nilai positif menunjukkan pergerakan menjauhi sensor, sedangkan nilai negatif menunjukkan pergerakan mendekati sensor. Seperti yang dapat dilihat, nilai positif itu berwarna putih, nilai negatif berwarna gelap mendekati hitam. Nah, berarti yang nilai bagian yang lebih gelap mendekati hitam menunjukkan adanya pergerakan mendekati sensor, yaitu kenaikan permukaan tanah, sedangkan yang bagian berwarna terang adanya penurunan tanah atau permukaan yang menjauhi sensor. Kemudian ada file line of sight displacement map. Line of sight displacement map ini mengkonversi perbedaan phase diferensial ke dalam bentuk pengukuran pergerakan permukaan dalam meter dengan mengacu pada tampilan vektor atau garis pandang yang disimpan dalam format GeoTIFF.
Nilai positif menunjukkan pergerakan mendekati sensor dan nilai negatif mengindikasi pergerakan menjauhi sensor. Karena nilai tersebut dikalkulasikan relatif terhadap base unwrapping, titik referensi output ini tidak memiliki watermark dan diterapkan selama proses unwrapping, sehingga bagian yang merupakan perairan divisualisasikan menjadi area berlubang pada raster ini. Kemudian selanjutnya ada vertical displacement map. Hasil pengolahan ini menghasilkan perubahan vertikal dari pengukuran perbedaan base unwrap dengan mengasumsikan perpindahan seluruhnya dalam arah vertikal. Output ini ditandai dengan file _vert_displacement.div. Pada kedua hasil line of sight displacement dan vertical displacement ini tidak memiliki perbedaan yang jauh secara visual jika saling dibandingkan visualnya. Kemudian ada coherence map atau peta koheresi yang menunjukkan seberapa berkolerasinya antara kedua citra master dan citra slave yang digunakan. Korelasi ini menunjukkan keakuratan informasi phase atau visibilitas fringe area dengan korelasi rendah akan memiliki phase yang lebih banyak noise. Besarnya nilai korelasi ini disebut koheresi. Koheresi map ini dihasilkan dalam bentuk biotif dengan nilai 0 sampai 1. Semakin besar angkanya atau mendekati 1, maka semakin tinggi juga koheresinya. Begitupun sebaliknya. Bisa dilihat pada hasil tampilan bahwa yang berwarna mendekati gelap itu menunjukkan adanya ketidakkorelasian antara citra slave dan master, karena di situ terjadi perubahan akibat gempa tadi. Kemudian ada amplitude image. File geotiff ini menampilkan nilai kalibrasi dari radiometric backscatter atau pantulan dalam kekuatan sigma nov. Hasil yang tertampil pada gambar itu menunjukkan area yang gelap atau cenderung hitam semua, karena hasil refleksi ini menggunakan tipe specular backscatter, di mana area hitam ini menunjukkan adanya backscatter dengan tampilan yang rendah, resolusi yang rendah. Kemudian selanjutnya ada hasil file output berupa parameter documentation. Ini disimpan dalam format txt, disertakan dalam produk mencantumkan parameter pemrosesan utama yang digunakan, termasuk nama lengkap granul, panjang baseline, jumlah tampilan, resolusi keluaran, dan informasi sumber DEM. Output ini disimpan dalam format txt. Selanjutnya ada look vector maps atau peta vektor tampilan. Ini menghasilkan dua raster geotiff yang terdiri dari LV theta dan LVP. LV theta ini mengindikasi tampilan vektor sudut elevasi SAR tiap pixel yang berkisar antara minus pi per 2 yang berarti itu turun hingga pi per 2 yang naik. Sedangkan LVP mengindikasi tampilan vektor sudut elevasi SAR tiap pixel yang berkisar dari minus pi per 2 yang menunjukkan arah selatan ke pi per 2 yang menunjukkan arah utara, dengan timur dianggap sebagai 0. Pada intinya, look vector map atau peta vektor tampilan ini adalah data yang digunakan dalam interferometri SAR untuk menggambarkan arah pandang radar saat pengambilan citra. Output ini memberikan informasi tentang arah sudut pandang antena radar pada setiap pixel citra. Untuk LV theta sendiri menggambarkan sudut elevasi atau sudut arah antara arah pandang radar dan bidang datar dari arah pandang radar. Ini menunjukkan sudut atas bawah atau sudut vertikal dari arah pandang radar pada setiap pixel citra. Sedangkan LVP menggambarkan sudut azimut atau sudut horizontal dari arah pandang radar. Ini menunjukkan sudut kiri ke kanan atau sudut horizontal dari arah pandang radar pada setiap pixel citra. Hasil tampil keduanya seperti berkebalikan. Karena representasi visual dari sudut elevasi dan sudut azimut dalam koordinat kartesian pada umumnya sumbu vertikal pada tampilan citra atau peta menunjukkan arah atas dan bawah, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan arah kiri ke kanan. Namun pada representasi polar atau bola, sumbu vertikal menunjukkan sudut azimut atau sudut horizontal, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan sudut elevasi atau sudut vertikal. Oleh karena itu, ketika dilihat visualisasinya, tampilannya seperti berkebalikan jika dibandingkan dengan tampilan biasa pada koordinat sistem kartesian. Dan selanjutnya ada hasil incident angle maps.
Incident Angle Maps atau peta sudut insiden ini menyajikan informasi tentang sudut insiden dari radar saat pengambilan citra di setiap piksel dalam citra. Sudut insiden sendiri adalah sudut antara arah tegak lurus atau normal pada permukaan bumi dan arah datangnya sinyal radar dari satelit. Sudut ini dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis interferogram SAR, karena perubahan sudut insiden dapat mempengaruhi perubahan fase interferogram. Dalam konteks ini, incident angle maps ini dihasilkan dua jenis data yang disebut dengan local incident angle yang disimpan dalam format _inc_map.tif dan juga file the ellipsoid incident angle yang tersimpan dalam format yang ditandai dengan _inc_map_all.tif. Mana local incident angle ini adalah peta sudut insiden yang mencerminkan sudut insiden pada permukaan bumi yang sebenarnya, sehingga tampilan menjadi terlihat lebih bertekstur karena ada perbedaan elevasi permukaannya. Sudut ini dihitung berdasarkan perhitungan geometri antara vektor pandangan radar dan permukaan bumi yang terlihat pada setiap piksel citra. Peta ini memberikan sudut insiden lokal yang relevan dengan topografi permukaan di setiap piksel. Sedangkan yang ellipsoid incident angle itu adalah sudut insiden elipsoid atau peta yang mencerminkan sudut insiden pada permukaan elipsoid referensi yang digunakan dalam pengolahan data SAR ini. Kedua jenis peta sudut insiden ini memberikan informasi yang berbeda, tapi penting untuk menganalisis interferometri SAR sebagai koreksi geometri dan analisis deformasi permukaan yang lebih akurat lagi. Selanjutnya ada file Digital Elevation Model atau DEM yang merupakan output dari pembuatan interferogram ini yang berupa file untuk memperoleh informasi tentang topografi permukaan bumi di daerah yang diamati. DEM ini menggambarkan elevasi permukaan bumi dengan tingkat resolusi tertentu. Dengan menggunakan DEM, dapat dilakukan koreksi topografi pada interferogram untuk menghilangkan kesalahan fase yang disebabkan oleh perbedaan elevasi. Hal ini memungkinkan analisis interferogram yang lebih akurat untuk mengungkapkan deformasi permukaan bumi yang sebenarnya akibat perubahan topografi atau perubahan permukaan bumi lainnya. Tampilan DEM setelah dilakukan simbolisasi di QGIS diberikan warna sehingga menghasilkan visual seperti yang tertampil pada sebelah kiri. Itu menunjukkan warna merah menandakan elevasi yang rendah hingga warna biru menandakan elevasi yang tinggi. Kemudian ada file output berupa watermask atau peta masker air yang digunakan untuk menandai atau mengidentifikasi area yang tercakup oleh permukaan air seperti sungai, danau, wilayah banjir. Nah, pada peta ini kemungkinan itu merupakan danau sehingga karena bentuknya yang tertutup. Dengan menggunakan watermask ini, area permukaan air dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari area lain dalam interferogram. Hal ini memungkinkan analisis interferometri SAR yang lebih akurat dengan memperlihatkan karakteristik khusus permukaan air dan menghilangkan dampak interferensi yang disebabkan oleh pantulan gelombang radar dari permukaan air. Watermask ini dapat digunakan untuk menghindari pengaruh perubahan elevasi permukaan air terhadap interferogram, sehingga memungkinkan fokus pada perubahan deformasi yang terjadi pada permukaan bumi di luar area permukaan air. Seperti yang terlihat, tampilan watermask ini ditandai dengan warna hitam, sedangkan permukaan yang lain yang warna putih itu merupakan permukaan daratan biasa. Jika dibandingkan dengan file geotif yang lain, ini geotif yang lain itu memiliki data yang kosong, dan data yang kosong ini merupakan ditambal dengan seperti kayak tambalan untuk daerah-daerah yang kosong itu menggunakan watermask ini. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah interferogram dapat terbentuk? Apabila iya, berapa besar pergeseran maksimum yang diperoleh berdasarkan banyaknya fringe yang terbentuk? Jika tidak, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pengolahan tersebut. Pada hasil pengolahan yang sudah dilakukan ini, interferogram dapat terbentuk. Interferogram ini terbentuk dari teknik interferometri radar yang dieksekusi dengan metode cloud computing di INSAR, menggunakan dua data dengan waktu pengamatan berbeda. Pada interferogram ini terdapat color fringe
yang dihasilkan dari beda data fase antara citra master dengan citra slave. Diketahui, gempa ini terjadi pada 12 November 2017, sehingga citra master yang digunakan pada pengolahan ini diambil sebelum terjadi gempa, yaitu pada tanggal 7 November 2017. Dan citra slave adalah citra SAR yang diambil sewaktu setelah terjadi gempa, yaitu pada tanggal 19 November 2017. Pada prosesnya, citra master ini dikali silang dengan citra slave untuk membentuk interferogram dan didapatkan nilai data fase dari citra master dan citra slave yang kemudian digunakan untuk membentuk interferogram. Nah, berikut ini dapat dilihat ternyata terdapat dua interferogram yang terbentuk pada hasil citra interferogram RIP. Pada yang gambar sebelah kiri itu adalah gempa utama sebesar 7,3 magnitudo dengan kedalaman 19 km. Dari pengulangan itu didapatkan sebanyak 17 kali pengulangan dan ada informasi karena panjang gelombang yang digunakan oleh citra Sentinel-1 adalah sebesar 6 cm gelombangnya, maka setengah panjang gelombangnya adalah 3 cm. Kemudian dapat dihitung pergerakan permukaan sebesar kurang lebih 17 kali 1/3. Dengan demikian, pergerakan permukaan berkisar antara 51 sampai 53 cm menjauhi satelit, atau mengalami penurunan sekitar 51 sampai 53 cm. Nah, pada gempa susulan yang berkekuatan 7,2 magnitudo dengan kedalaman 34 km juga demikian. Dihitung dan didapatkan sebanyak 18 kali pengulangan color fringe. Dengan diketahui tadi panjang gelombang yang sama, dan maka setengah panjang gelombangnya adalah 3 cm dan dapat dihitung sebesar kurang lebih minus 18 kali 1/3. Dengan demikian, pergerakan permukaan berkisar antara 50 hingga 52 cm, mendekati satelit atau mengalami kenaikan sekitar 50 sampai 52 cm. Nah, dari hasil interferogram itu dapat diketahui dari dua color fringe yang terbentuk pada pusat epicentrum gempa 7,3 magnitudo membentuk color sequence atau urutan warna dari luar ke tengah fringe berurutan dari warna ungu ke merah, yang berarti menunjukkan permukaan bergerak menjauhi satelit, atau dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan, grafik color sequence. Kemudian yang kedua, gempa berkekuatan 7,2 magnitudo dengan kedalaman 34 km ini membentuk color sequence dari luar ke tengah berurutan, yaitu warna merah ke ungu, yang berarti menunjukkan permukaan bergerak mendekati satelit atau bisa dikatakan mengalami kenaikan atau inflasi. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa nilai pergeseran maksimum atau data dari line of sight displacement? Kemana arah pergeseran tersebut terjadi, mendekati atau menjauhi sensor satelit? Pergeseran relatif terhadap arah pandang satelit atau line of sight displacement merupakan pergeseran suatu objek di permukaan bumi relatif terhadap arah pandang satelit. Nilai ini diperoleh setelah proses unwrapping dan konversi satuan pada interferogram selesai dilakukan. Line of sight displacement ini dapat dilihat melalui hasil olahan pada cloud processing di INSAR dengan format data bernama _EOS_disk.tif berformat .tif yang dapat dilihat dan dilakukan simbologi warna pada software QGIS. Di mana dari peta atau line of sight displacement tersebut dapat diidentifikasi nilai positif berwarna biru sebagai pergerakan tanah menuju sensor atau inflasi seperti uplift, dan nilai negatif warna merah sebagai pergerakan tanah menjadi sensor atau deflasi seperti subsidence.
Berdasarkan pengolahan, terdapat dua nilai pergeseran maksimum yang didapatkan, yaitu sebesar 53 cm menjadi satelit atau mengalami penurunan maksimum sebesar 53 cm pada tempat dengan kekuatan 7,3 MW warna merah dan sebesar 56 cm menjadi satelit atau mengalami kenaikan maksimum sebesar 56 cm pada gempa berkekuatan 72 MW berwarna biru. Sehingga dapat disimpulkan pergeseran yang terjadi akibat gempa Halabja Irak pada 12 November 2017 berkisar antara 30 cm hingga 56 cm jika dilihat dari hitungan deformasi dan klasifikasi pada simbologi data.tif. Oke, untuk gambar di sini pada tampilan berikut, overlay putih merupakan gempa dengan magnitudo 7,3 dengan kedalaman 19 km. Sedangkan overlay berwarna hitam mengalami gempa sebesar 7,2 magnitudo dengan kedalaman 34 km. Untuk yang ketiga, apa implikasi dari gempa tersebut terhadap deformasi di sekitar wilayah gempa? Dampak dari gempa tersebut telah menghancurkan gedung serta fasilitas umum di wilayah tersebut. Selain itu, setidaknya 510 orang tewas dan lebih dari 7.000 orang lainnya terluka di wilayah Iran, serta 7 orang tewas dan 500 lainnya terluka di wilayah Irak. Kerusakan lebih lanjut dapat ditimbulkan karena tanah longsor yang disebabkan oleh rendahnya kedalaman gempa. Untuk selanjutnya adalah perbandingan. Pada proses pengolahan ini, kami juga melakukan pengolahan pada image master tanggal 26 Oktober 2017 dan image slave pada tanggal 19 November 2017 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil pengolahan tersebut didapatkan 13 kali pengulangan color fringe dari ungu ke merah, sehingga didapatkan sekitar 40-42 cm pergerakan permukaan menjauhi satelit atau dengan kata lain, permukaan mengalami penurunan sebesar 40-42 cm. Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara hasil pengolahan citra rentang 7 November 2017 sampai 19 November 2017 dengan citra rentang 26 Oktober 2017 hingga 19 November 2017. Pengolahan sebelumnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pengolahan dari inferogram dari SAR untuk mengetahui deformasi akibat gempa 7,3 momen magnitudo di Halabja, Irak dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengolahan interferogram SAR atau INSAR pada website ASP INSAR yang disediakan oleh Alaska Satellite Facility menghasilkan setidaknya 6 produk utama dan 6 produk opsional. 6 produk utama yaitu berupa unwrapped interferogram dalam format PNG atau KMZ serta dapat juga menambahkan format GeoTIFF. Selanjutnya ada unwrapped interferogram dalam format GeoTIFF, PHN, dan KMZ. Lalu ada peta koherensi dalam format GeoTIFF. Selanjutnya citra amplitude dalam format GeoTIFF, dokumentasi parameter dalam format text file, dan watermark berformat GeoTIFF. Sedangkan 5 produk opsional lainnya dapat dipilih sendiri sesuai keinginan pengguna. Namun defaultnya semua file ini akan terunduh secara bersamaan secara lengkap. 5 produk opsional tersebut antara lain peta pergerakan line of displacement berformat GeoTIFF, peta pergerakan phase vertikal berformat GeoTIFF, peta tampilan vektor dengan format GeoTIFF, peta sudut insiden dengan format GeoTIFF, dan digital elevation model atau DEM. Yang kedua, untuk menganalisa deformasi permukaan dari hasil pengolahan interferometry synthetic aperture radar atau SAR adalah citra wrapped interferometry format PNG. Karena pada file wrapped interferometry ini menampilkan deformasi dalam kelipatan setengah dari panjang gelombang sensor. Dari tampilan visual file wrapped interferometry tersebut dapat dihitung banyaknya pengulangan fringe
yang kemudian dipadukan dengan informasi setengah panjang gelombang sensor yang digunakan sehingga akan menampilkan besar perubahan permukaan akibat gempa yang terjadi. Untuk selanjutnya yang ketiga, dalam pengolahan interferogram SAR, pola interferensi yang terbentuk melalui perbandingan antara dua citra radar yang diambil sebelum atau citra master dan sesudah gempa citra SEP untuk memberikan informasi tentang perubahan deformasi yang terjadi. Pola interferensi ini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah dengan deformasi yang signifikan. 4. Dengan menggunakan prinsip interferometri SAR, interferogram dapat memberikan informasi tentang besaran dan arah pergeseran tanah akibat gempa. Dengan menganalisis fase interferogram, kita dapat menghitung perubahan jarak pada permukaan bumi dan menggambarkan deformasi secara kuantitatif. Selanjutnya, penentuan lokasi yang dipilih akan berpengaruh terhadap data image master dan slave yang dihasilkan. 6. Semakin lama rentang waktu yang dipilih akan menurunkan nilai koherensi, sehingga semakin besar juga kesalahan temporal. Kesalahan temporal tersebut dapat disebabkan mungkin saja karena adanya potensi yang terjadi bencana lainnya yang dapat mempengaruhi hasil dari fase yang terekam, seperti terjadinya tanah longsor yang dapat menyebabkan perubahan pada permukaan tanah. Yang 7. Pengambilan rekaman di waktu yang berbeda dapat berpotensi menghasilkan data pengeluaran yang berbeda, dikarenakan faktor lingkungan seperti cuaca yang dapat berpengaruh pada data fase yang direkam oleh sensor, sehingga pada saat dilakukan pemrosesan kedua, data fase tersebut dapat menghasilkan gambar yang berbeda dari data pemrosesan lainnya. Yang 8. Perhitungan pengulangan fringe mempengaruhi besaran deformasi. Karena analisis perhitungan pengulangan fringe ini berdasarkan penglihatan manusia, maka dapat ada kemungkinan terjadi human error dalam menghitung dan menentukan besaran perubahan permukaan akibat gempa ini. 9. Pengolahan interferogram SAR secara berkesinambungan dapat memberikan pemantauan pasca gempa untuk memahami perubahan deformasi seiring waktu. Dengan memperoleh seri interferogram, kita dapat mengamati evolusi deformasi, termasuk deformasi lanjutan atau adanya afterslip setelah gempa utama. Dan yang terakhir, dari hasil pengolahan interferometri pada cloud computing di INSAR yang disediakan oleh Alaska Satellite Facility dengan menggunakan citra satelit Sentinel-1 untuk menganalisa deformasi permukaan tanah di Halabja, Irak, akibat gempa berkekuatan 7,3 MW dengan kedalaman 19 km diperoleh 2 interferogram akibat adanya gempa susulan di daerah barat daya sebelumnya, sehingga terdapat 2 kejadian, yaitu yang pertama adalah pada gempa 7,3 magnitudo terjadi deflasi atau penurunan tanah sebesar 51 sampai 53 cm, di mana arah pergerakan menjauhi sensor. Dan yang terakhir, pada gempa susulan 7,2 magnitudo terjadi inflasi atau kenaikan permukaan tanah sebesar 50 sampai 52 cm, di mana arah pergerakan permukaan mendekati sensor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.